Ya, ini modulnya bisa dilihat ya. Nama modulnya dari P4TK, pengembangan profesi kelanjutan berbasis kompetensi. Ini untuk teknik dan bisnis sepeda motor ya. Melakukan perbaikan ringan pada rangkaian sistem kelistrikan. Modul plat ini berbasis kompetensi bachelor training ya. Jadi berbasis CBT kompetensi based training berlangsung dari 3 buku. Jadi ada 3 buku ini: buku masuk, buku kerja, dan buku penilaian. Kita masuk ke materinya. Kita buku informasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini bisa kalian baca ya, kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya. Adapun kemampuan yang harus dimiliki sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang K3L. Kedua, prinsip-prinsip kelistrikan. Nah, jadi kalian harus mempelajari dasar-dasar prinsip-prinsip kelistrikan terlebih dahulu ya. Kedua, prosedur perbaikannya. Keempat, pengukuran kelistrikan dan prosedur pengujian. Kelima, persyaratan keselamatan kendaraannya. 6, prosedur untuk menghindari kerusakan pada ECU atau PCR ya. Ini kontrol limit atau ini kontrol modul ya. Kemudian 7, menggunakan handstool maupun menggunakan special service tool. Nah, untuk bawah tangan special service tool itu hal spesial. Nah, kita masuk ke buku informasinya ya. Nah, di sini ada apa saja nih ya. Pertanyaan itu ada jaringan, spring, vertical, saklar, dan relay, kemudian kabel dan sebagainya. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini ya, diharapkan mampu mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk menguji dengan benar dan melakukan perbaikan ringan, termasuk penggantian sekring, bola lampu, dan terminal. Kemudian perbaikan jaringan kabel, misalkan rangkaian terbuka atau hubungan pendek short, atau pemasangan untuk sepeda motor 2 langkah dan 4 langkah hingga ukuran 250 cc. Tujuan khususnya, kalian mampu menguji atau mengidentifikasi kesalahan sistem komponen. Kedua, melakukan perbaikan ringan pada rangkaian kabel. Melakukan perbaikan ringan pada rangkaian kelistrikan mengikuti peraturan perundang-undangan lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Mengatakan bahwa kelengkapan kelistrikan bodi standar yang harus dipenuhi dalam kendaraan bermotor baik kendaraan ringan maupun kendaraan berat adalah: 1. Perlengkapan kelistrikan bodi sistem penerangan. 2. Perlengkapan kelistrikan bodi sistem tanda. 3. Perlengkapan kelistrikan bodi sistem penghapus kaca. 4. Perlengkapan pengamanan kelistrikan bodi. Nah, untuk C dan D itu digunakan untuk kendaraan mobil ya. Kemudian masuk ke materinya.
pengetahuan yang diperlukan untuk menguji dan mengidentifikasi kesalahan sistem komponen. Sistem elektrikal berupa sebuah rangkaian yang bekerja menggunakan prinsip kelistrikan, yaitu perpindahan elektron dari sumber tegangan menuju beban yang bertujuan untuk kepentingan tertentu pada sepeda motor. Sistem elektrikal berupa kelistrikan bodi terpasang pada sepeda motor, digunakan untuk menjalankan sepeda motor dan pengaman bagi pengendara. Kemudian sistem elektrikal digunakan pada semua kendaraan bermotor, terdiri dari komponen atau bagian yang bekerja menunjang sistem pada sepeda motor. Komponen elektrikal terdiri dari fuse, kabel, sepatu kabel, konektor, dan jaringan kabel. Contoh sistem lampu depan sepeda motor supaya dapat bekerja. Lampu nyala memerlukan sistem komponen seperti fuse, kabel, sepatu kabel, konektor, dan jaringan kabel. Fuse di komponen berfungsi sebagai pengaman saat sistem bekerja. Jika terdapat hubungan singkat atau short, maka fuse akan rusak atau putus. Berakibat sistem lampu depan tidak berfungsi dan isolator kabel tidak terbakar. Sepeda motor serta pengendara tidak terbakar. Pada materi ini akan dibahas tentang teori pengujian komponen jaringan kabel dan lainnya. Nah, jadi singkatnya, fungsi dari fuse atau sikring itu adalah untuk sebagai pengaman di kendaraan sepeda motor apabila terjadi hubungan arus singkat, agar tidak merusak komponen-komponen yang lain. Ya, intinya gitu ya. Fungsi dari sikring atau fuse adalah untuk sebagai pengaman pada saat terjadinya konsleting atau hubungan arus singkat, arus pendek. Di sini komponen-komponennya ya. Ini bisa kita lihat motornya itu tipe Supra X 100 cc ya. Nah, kunci kontak di sebelah sini, ini kunci kontak. Nama lain kunci kontak itu adalah ignition switch. Kemudian saklar stang kemudi. Nah, di sini saklar, ini saklar lampu dia di sebelah sini, sebelah kiri dia. Kemudian saklar rem depan ada di depan di sebelah sini. Di samping atau di bawah handle rem atau di bawah dudukan minyak rem untuk rem depan. Kemudian unit sensor tinggi permukaan bahan bakar. Nah, ini unit sensor tinggi permukaan bahan bakar itu deteksi ampere bensin ya dalam tangki bensin. Kemudian saklar rem belakang ada di sebelah kanan bagian bawah di antara pedal rem dan rangka. Kemudian saklar posisi gigi. Nah, saklar posisi gigi ada di sebelah kiri. Nah, di sini posisinya. Kemudian klakson ada di sebelah kiri di tengah ya. Nah, ini namanya ignition coil ya. Nah, ini dinamo starter. Ini spark plug atau busi. Dan ini koilnya, kabel koilnya. Kemudian ini alternator. Nah, di sini ini CDI unitnya ya, CDI unitnya. Ya. Ini bolang-bolang lampu. Bagian rangkaian pengaman jaringan sistem kelistrikan sepeda motor meliputi antara lain: 1. Jaringan kabel wiring harness, berfungsi untuk menghubungkan komponen kelistrikan dan melindungi sirkuit kelistrikan. Jaringan kabel wiring harness terdiri dari 1. Kabel, 2. Komponen penghubung meliputi junction block dan relay block, 3. Konektor, 4. Baut massa. Kemudian C. Komponen pelindung sirkuit. 1. Ada sikring, fuse, kemudian cabling, 3. Sirkuit breaker. Kita ke komponen yang kedua. Nah, sikring. Sikring merupakan pelindung sirkuit yang berfungsi untuk memutuskan hubungan kelistrikan untuk mencegah kerusaknya komponen kelistrikan akibat arus yang berlebihan.
Nah, sikring terbuat dari potongan logam tipis atau kabel di dalamnya. Holdernya yang terlindungi dari kaca atau plastik. Nah, sikring dibagi menjadi dua tipe. Satu tipe blade. Sikring ini terlindungi oleh bahan yang terbuat dari plastik dan dalam warna yang berbeda-beda untuk menunjukkan kemampuan lewat arus listrik. Rating menunjukkan arus terletak di bagian atas dari plastik. Nah, ini penunjuknya 15 ampere ya. Nah, ini namanya tipe blade, tipe tancap ya. Tipe pisau, tipe tancap blade. Ini housingnya dari plastik. Nah, ini pushing portion. Nah, ini yang menyebabkan memindahkan listrik dari A ke B atau dari B ke A. Nah, di sini ada jalurnya ya. Nah, ini bisa patah yang di sini. Jadi dia nancep ke sini. Nah, ini terminalnya dudukannya seperti ini. Ukuran fuse, kondisi dan tata letak pemasangan. Nah, ini letak pemasangan seperti ini. Kemudian cartridge atau tabung. Sikring ini terlindungi oleh bahan yang dibuat dari kaca dan menunjukkan arus terletak di bagian atas sikring, isi stainless serta dicat stempel. Nah, ini sikring tabung ini ya. Ini yang biasa disebut sikring tabung atau juga biasa disebut dengan sikring bambu yang bulat. Tabel fungsi jenis blade mempunyai spesifikasi. Nah, jadi yang jenis blade ini dari warnanya itu ada artinya. Ya, bisa dipahami ya. Dari warna ada artinya. Pertama 5 ampere, warnanya coklat kekuning-kuningan. 7,5 ampere, warnanya coklat. Untuk 10 ampere, warnanya merah. 15 ampere, warna biru. 20 ampere, warnanya kuning. 25 ampere tidak berwarna, tapi 30 ampere memiliki warna hijau. Yang biasa di kendaraan motor digunakan adalah merah dan biru. Jadi 10 ampere dan 15 ampere. Nah, di sini ada lengkap dengan cara pengujiannya ya. Pengujian fuse dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, visual fuse dilihat dengan menggunakan mata. Kondisi pengantar arus putus atau tidak. Nah, jadi kondisi pengantar arus itu yang ini yang tadi ya. Nah, ini disebutnya kondisi pengantar arus Indonesia. Nah, ini putus atau tidak nih. Ada huruf S di dalamnya. Kemudian menggunakan ampermeter manual. Posisi selektor di OHM ohm yang gambarnya tapal kuda ini seperti ini. Selektor di 1X 1 kali sampai dengan 1K. Kalibrasi ampermeter sebelum digunakan untuk mengukur. Nah, jadi kalibrasi terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pengukuran. Kemudian tempelkan prob merah ke kaki 1 fuse dan prob hitam ke kaki 2 fuse. Jarum ampermeter akan bergerak. Berarti kondisi pengantar harus menjadi. Nah, jadi jika kalian menggunakan ampermeter, pasanglah prob atau kabel yang terminal itu ke di antara masing-masing kaki sikring. Apabila dia dengan jarum skalanya itu naik atau bergerak, berarti masih terhubung atau baik-baik saja. Apabila dia tidak bergerak, berarti itu sikring putus. Kemudian sumber tegangan. Fuse dihubungkan dengan perantara kabel dipasang secara seri dengan lampu. Tambahkan di baterai lampu harus menyala, berarti kondisi fuse baik. Bila fuse panas, arus yang lewatnya terlalu besar, fuse tidak sesuai dengan beban muatan. Nah, ini bisa kita menggunakan sumber tegangan. Maksudnya sumber tegangan itu gini caranya. Sikring kita bisa cek dengan cara satu kaki sikring ditempelkan di sumber arus listrik, misalkan dari baterai positif, dan kaki satunya lagi kita tempelkan di bolang sen dan dengan ditambahkan pada masa. Nah, apabila dia nyala bolang sennya, berarti sikring baik-baik saja. Apabila bolang sen tidak menyala, berarti sikring tidak baik-baik saja. Nah, bolang sen itu kalian buat dulu seperti
berbentuk test DC ya. Jadi bolang sen, pasang fittingnya dan buka kabelnya masing-masing. Jadi 2 kabel. Nah, ini ya test lamp. Nah, maksudnya tadi Supreme pakai ini ya. Pasang kabel test lamp pada body system, kemudian tambahkan ujung test lamp satunya pada kaki fuse. Lampu test lamp akan menyala berarti ada sumber tegangan pada kaki fuse. Bahkan ujung test lamp yang pasang di kaki fuse satunya. Lampu test lamp berarti menyala berarti berfungsi dengan baik. Nah, ini test lamp seperti ini. Jadi dia satu dia kayak tang, satu lagi lancip ya, test lamp biasa, satu dia menggunakan kabel. Ingat, test lamp ini tidak boleh digunakan untuk setrum 220 karena 220 adalah sebenarnya AC dan test lampnya berbeda. Oke, bisa dipahami ya. Ingat bahwa test lamp ini yang ada kabel ini tidak boleh digunakan untuk listrik rumah. Nah, ini jalur-jalurnya yang mana saja nih yang digunakan, yang dicek untuk cek test lamp. Nah, di sini yang di huruf X itu berarti yang bisa ditandai dengan X ini ya. Yang dites, ingat, right rear lamp, right front lamp, left front lamp, left rear lamp. Nah, jadi ini lampu tanda belok ya. Nah, ini yang dicek di sini menggunakan yang ini. Yang X ketemu dengan X, yang Y ketemu dengan Y. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dari switch ke placer, dari baterai ke placer, kemudian ke switch ini dibagi ke ini switch ini ya, saklar dibagi ke lampu kiri, lampu kanan, kemudian ke lampu kiri. Nah, ini indikator yang di speedometer. Ini bagian depan, ini bagian depan, ini bagian belakang lampu ya. Nah, ini gambar tadi disebut pengujian sistem dengan menggunakan test lamp. Kemudian fusible link merupakan komponen pelindung sirkuit berfungsi sama seperti fuse, tapi memiliki kemampuan dilewati arus lebih besar. Dibagi menjadi 2, yaitu tipe cartridge, fusible cartridge ya, itu menggunakan 30 ampere. Nah, kabel tipe cartridge mempunyai identifikasi 30 ampere warnanya merah muda, 40 ampere hijau, 50 ampere warna merah, 60 ampere kuning, 80 ampere hitam, 100 ampere biru. Nah, ini tipe link kabel. Sebeling adalah bagian pendek dari kabel yang isolasi dengan ukuran yang lebih tipis daripada kabel. Dalam rangkaian yang dilindungi, kelebihan arus dapat menyebabkan kabel di dalam dapat meleleh. Isolasi sebeling adalah lebih tebal daripada isolasi kabel biasa, sehingga link yang meleleh dapat lengket pada isolasi tersebut setelah putus. Pengujian sebeling dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menggunakan empat mata, kondisi pengantarnya harusnya putus atau tidak. Di sini ya, silakan putus atau tidak. Kemudian menggunakan ampermeter, kali 1X dengan 1K. Kemudian pakai sumber tegangan seperti tadi ya, sumber tegangan dipasang secara seri, tempelkan di baterai dan lampu harus menyala berarti kami sebelum baik. Bila sebelum panas atau baterai besar sebelum jangan beban pakaian dan dengan test lamp. Komponen yang terakhir yaitu circuit breaker adalah komponen benar yang bisa untuk membuka saat arus berlebihan melewatinya. Saat arus yang terlalu kecil, circuit breaker akan menutup kembali otomatis. Arus yang tinggi akan membuat circuit breaker mengalami trip sehingga membuka rangkaian circuit breaker dapat secara ulang secara manual setelah kondisi kelebihan arus diatasi.
Berapa circuit breaker display ulang secara otomatis. Nah ini circuit breaker ya, pengujiannya. Nah ini yang disebut komponen circuit breaker, bisa menggunakan visual, apometer, pegangan, dan tes lem. Ya untuk materi sampai di sini. Nah ini untuk materi kita sambung lagi di minggu depan tentang saklar dan relaynya ya.